Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Meneruskan pembahasan kita dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari, masih di bab yang ke-34 ya. Masih kita sampaikan, bacakan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Wa man kharaja an imam min a'immatil muslimin." Dan barang siapa yang membangkang, berontak dari seorang pemimpin di antara para pemimpin kaum muslimin, fahuwa kharijiyyun, maka orang tersebut jelas berpemahaman khawarij. Qad syaqqa 'asa al-muslimin. Dengan itu ia telah memecah kesatuan kaum muslimin. Wa khalafa al-athar. Dengan tindakannya itu ia telah menentang apa yang diriwayatkan, yakni menentang athar, yakni menentang apa yang disunnahkan oleh Rasul dan para salafus salih. Wa mitatuhu mitah jahiliyah. Dan bangkai orang demikian, yakni jasadnya, apabila ia mati dalam kondisi seperti itu, kematiannya dia mati dalam bentuk kematian jahiliyah. Ya. Ini telah kita jelaskan, ya, bahwasanya barang siapa yang berontak kepada imam di antara imamul muslimin. Kemarin telah kita jelaskan bentuk-bentuk pemberontakan. Nggak mesti pemberontakan, oke? Bentuknya hanya mengangkat senjata, barulah kita menghukumi seseorang berpemahaman khawarij. Nah, ya, sebagaimana Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam menghukumi bapaknya khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah, dengan semua sifat-sifat khawarij, padahal hanya baru ia mengangkat lidah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disifati dengan sifat-sifat khawarij. Nah, ini adalah dalil yang jelas bahwasanya tidaklah khawarij dibilang khawarij setelah mengangkat senjata aja, enggak. Jadi khuruj bentuknya pemberontakan kepada penguasa, bisa khuruj bisilah, ya, berontak dengan senjata, betul, di antara bentuknya itu. Tapi apakah bentuknya hanya itu? Tidak. Bisa khuruj bil lisan, bisa berontak dengan lidahnya, ya, atau dengan aqlam, dengan penanya, atau dengan abdan, dengan badannya, kalaupun tidak mengangkat senjata. Itu bentuk-bentuk khuruj, ya. Sampai kepada perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, dan ketika menjelaskan bahwasanya mereka mati dalam bentuk kematian jahiliyah, atau mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Maknanya adalah apa? Dibilang jahiliyah bukanlah maknanya mentakfir, bukanlah menghukumi seseorang menjadi kafir dengan gerakan demikian. Ya, ma'ruf, memang dikenal, ya, pendapat yang dari sebagian imam sampai titik mengkafirkan kelompok khawarij, ya. Tapi menghukumi atau menyebutkan seseorang mati di dalam keadaan jahiliyah bukan maknanya mengkafirkan, bukan. Maknanya adalah ia mati dalam keadaan sebagaimana kaum jahiliyah terdahulu, yang dimana mereka mati tanpa adanya seorang pemimpin yang mempersatukan mereka. Demikian keadaan bangsa Arab terdahulu, ya. La yajma'hum malik. Mereka adalah kaum yang tidak dipersatukan di bawah satu leader, satu pemimpin. Enggak, setiap kabilah punya pemimpin masing-masing dan saling menyerang satu sama lain. Kita mendengar raja Romawi, kita mendengar raja Persia, kita mendengar raja-raja Najasyi Afrika, tapi enggak ada raja Arab pada saat itu. Kenapa? Karena mereka memang tidak disatukan di bawah satu raja, ya. Tidak dibawakan, tidak berada di dalam satu kesatuan. Nah, barang siapa yang mati dalam keadaan membangkang kepada penguasanya, sebagaimana ia mati dalam keadaan itu, tidak ada penguasa atasnya, ya. Itu maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mitatuhu mitah jahiliyah. Ia mati dalam keadaan jahiliyah.
Ya. Dan kemudian kita juga telah bahas bahwasanya kaum Khawarij ini memiliki dua alamat atau dua ciri inti. Oke? Di mana ciri yang pertama adalah khurujuhum ala waliyyi amril muslimin, di mana mereka memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Wa muhawalatuhum khal'a waliyyil amr, atau mereka berusaha untuk menjatuhkan penguasa yang ada. Al-alamah ats-tsaniyah, ciri yang kedua, annahum yukaffirun al-muslimin, bahwasanya mereka mengkafirkan para kaum muslimin bil kabair, dengan dosa-dosa besar, allati duna syirk, yang di bawah dosa kesyirikan, ya. Ini ciri di antara ciri-ciri besar kaum Khawarij, ya. Di dalam bab takfir, mereka mentakfir dengan dosa besar, ya. Walladzi hamalahum ala hadza huwa al-ghuluw wal iyadzu billah. Kemudian kita teruskan syarah yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan yang membuat mereka, membawa mereka kepada pemahaman ini adalah ghulu, ya, berlebihannya mereka di dalam agama, wal iyadzu billah. Walihada hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghulu. Dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari tindakan yang sifatnya ghulu. Nabi berkata, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian sifat ghulu, yakni berlebihan di dalam beragama. Ya, ghulu, ya, berlebihan di dalam agama. Fa innama ahlak man kana qablakumul ghulu. Sesungguhnya, yakni di antara hal yang menghancurkan kaum sebelum kalian, yakni para ahlul kitab, adalah ghulu, hal-hal yang sifatnya berlebihan di dalam agama. Ya, sehingga mereka meyakini, mempraktekkan perkara-perkara yang padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan demikian dan tidak memerintahkan demikian. Tuh, berlebihan di dalam beragama, ya. Wa huwa ziyadah fid din. Ghulu adalah nambah-nambah di dalam agama, berlebihan di dalam beragama. Wa ziyadah 'alal masyru' fi inkaril munkar. Ghulu di dalam hal ini adalah di mana mereka berlebihan dari apa yang disyariatkan di dalam mengingkari kemungkaran sampai titik melakukan hal tersebut kepada para penguasa, padahal syariat tidak memerintahkan demikian, sedemikian rupa gitu, tidak, ya. Mereka berlebihan di situ. Az-ziyadah 'alal masyru' fi inkaril munkar. Mereka berlebihan dari batas proporsional yang disyariatkan di dalam menerapkan praktek amar ma'ruf nahi munkar, ya. Hadza huwal ghuluw alladhi dafa'a al-khawarij ila ma hasal minhum. Inilah tindakan ghulu yang mendorong kelompok khawarij sehingga terjadilah apa yang terjadi dari mereka. Ghuluwan fi inkaril munkar hatta syaqqu 'asat ta'ah. Mereka ghalau fi inkaril munkar, mereka berlebihan di dalam mengingkari kemungkaran sampai titik mereka memecah atau membangkang kepada ketaatan kepada penguasa. Wa ghalau fil ibadah, berlebihan mereka di dalam beribadah hatta kaffaru, sampai titik mereka mengkafirkan murtakibi al-kabirah minal muslimin, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Wa qawluhu, dan perkataan al-imam, khalafal athar, tindakan mereka demikian mengingkari atau bertentangan dengan athar, yakni bertentangan dengan hadis-hadis al-waridah anir rasul, dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi luzumi ta'ah waliyyi amril muslimin. Ya, tindakan mereka demikian bertentangan dengan hadis-hadis yang banyak dan jelas datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawakan makna untuk mentaati penguasa para kaum muslimin dengan tindakan mereka demikian. Wa mitatuhu mitah jahiliyah, dan apabila ia mati, maknanya dalam keadaan demikian, dalam keadaan membangkang kepada penguasa, ia mati dalam keadaan kematian jahiliyah. Ai li'anna fihi khaslah min khisalil jahiliyah. Mengapa dikatakan demikian? Dikarenakan terjadi padanya sifat di antara sifat-sifat kaum jahiliyah terdahulu. Li'annal Arab fil jahiliyah kanu mutafarriqin ila qabail. Dikarenakan bangsa Arab di era jahiliyah mereka terpecah-pecah menjadi banyak kabilah.
Laisa lahum imamun yajma'uhum, tak ada seorang pemimpin yang mempersatukan mereka. Bal kullu qabilatin mustaqillatin binafsiha, yang ada setiap kabilah independen dengan kelompoknya masing-masing. Wa tughiru 'alal qabilah al-ukhra, setiap kabilah menyerang kepada kabilah yang lain. Walam yajtami'u, tidaklah mereka bersatu, padahal masih satu bangsa, ya kan? Akhirnya berada dalam keadaan perang civil war, perang saudara berkepanjangan, sama-sama Arab. Ya. Walam yajtami'u, tidaklah mereka bersatu illa ba'da ma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka bersatu kecuali setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'ahum ilal Islam fa aslamu. Dan Rasul menyeru kepada mereka kepada Islam sehingga mereka pun masuk Islam. Wasaru tahta rayah wahidah, barulah mereka menjadi di bawah satu bendera. Walihada qala ta'ala, dari situlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulu saling bermusuhan, yakni satu sama lain, ya. Dikarenakan keadaan saling bermusuhan sehingga tak ada lagi keamanan pada mereka. Semuanya berada dalam keadaan was-was, ya. Selalu was-was. Teror yang ada, aman hilang, keamanan hilang. Yang ada apa? Teror. Karena apa? Setiap kabilah adalah musuh bagi kabilah yang lain. Ya? Tidak ada keamanan. Ketika kalian saling bermusuhan satu sama lain dan kemudian Allah persatukan hati kalian dan jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa qala ta'ala, dan Allah pun berfirman, "Wadhkuru idh antum qalilum mustad'afuna fil ard." Dan ingatlah ketika dulu kalian berjumlah sedikit dan begitu lemah di muka bumi, yakni tak memiliki kekuatan. Takhafuna ay yatakhattafakumun nas. Kalian berada dalam keadaan ketakutan, diserang oleh manusia. Ya, fa'awakum wa ayyadakum binasri. Dari situ Allah lindungi kalian dan perkuat kalian dengan pertolongan darinya. Wa razaqakum minat thayyibat. Kemudian Allah limpahkan atas kalian rizkinya dari hal-hal yang baik. La'allakum tashkurun. Itu semua agar kalian bersyukur. Ya. Hadza min thamarah ta'ati waliyyi amril muslimin. Demikianlah efek dari mentaati penguasa yang ada pada para kaum muslimin. Kullu hadhil khairat tahsul. Semua kebaikan-kebaikan dan efek positif ini akan terrealisasi apabila kaum muslimin menerapkan usul ini, ya. Imbisatul aman, di antaranya adalah meratanya keamanan, ya. Berjalan akhirnya meratanya keamanan. Wa talabur rizq, ya, berjalannya aktivitas manusia di dalam mencari rizki dengan aman. Wa imtidadun nas fi sa'i fi talabir rizq bisabab amnin turuq, bebasnya manusia menyebar di muka bumi di dalam rangka mencari rizki dikarenakan keamanan yang ada. Amma idza kan hunaka khaufun, namun apabila, ya, terdapat ketakutan, fannasu la yusafirun, yakni tidak ada keamanan di dalam sebuah negeri, akhirnya takutlah manusia untuk melakukan sebuah perjalanan. La yabi'un wala yashrun, takutlah mereka untuk melakukan tindakan atau praktik jual beli, khaufan ala anfusihim, berangkat dari kekhawatiran mereka akan keselamatan diri mereka. Ya, hadhihi min fadailil jamaah. Maka sadarilah, ini adalah di antara keutamaan-keutamaan berjamaah, bersatu di atas satu pemimpin. Wa ta'ah waliyil amr. Ini adalah di antara keutamaan dan efek positif mentaati penguasa yang ada. Ammal khuruj, adapun pemberontakan yang terjadi ala waliyil amr, kepada para penguasa yang ada. Wa syaqqu 'asat ta'ah, dan pembangkangan yang terjadi, ya, kepada para penguasa, fayalzam minhu, maka pastilah efek darinya yang pertama, tafriq jama'atil muslimin, pastilah akan memecah kesatuan kaum muslimin. Efeknya pasti itu. Ya.
Ketika tidak ada satu kuasa yang berlaku dan diakui, diterima, akhirnya semua kelompok merasa berkuasa atas yang lain. Ya kan? Saling berebut dominasi. Akhirnya ini yang terjadi. Terpecahlah para kaum muslimin. Yang kedua, safkud dima bi ghairi haq. Otomatis dari hal tersebut terjadi tertumpahnya darah tanpa hak. Dikarenakan tak ada hukum yang berjalan dan berlaku. Ya, begitu bebas seseorang untuk mengejar hawa nafsunya, melakukan apapun yang dia mau, kalaupun sampai titik mesti menyerang kelompok lain dan sampai membunuhi kelompok lain. Nggak ada hukum yang berlaku. Salisan, yang ketiga, tasallut al-adu, efek yang lebih jauh lagi. Akhirnya musuh dengan mudah berkuasa atas negeri kita. Karena nggak ada lagi satu hukum yang berlaku, ya, yurisdiksi yang diakui di negara tersebut. Dengan mudah musuh akan masuk dan memonopoli, mendominasi negeri kita. Ya. Li'annal adu yafrah bihadza, dikarenakan musuh akan selalu senang dengan perpecahan yang terjadi. Walidzalika tajidun al-kuffar yafrahuna bin syiqaqil muslimin. Maka dari situ kau akan lihat para orang-orang kafir senantiasa mereka berbahagia dengan terpecahnya para negeri kaum muslimin. Yufarriqun al-muslimin, mereka melakukan usaha-usaha dalam rangka memecah barisan kaum muslimin. Wa yusa'idun al-fi'at ad-dhallah, bahkan mereka memberikan bantuan-bantuan kepada kelompok-kelompok sesat di antara kaum muslimin. Yamuddunaha bisilah, mempersenjatai kelompok-kelompok tersebut. Yumiddunaha bitakhtid, mereka membantu kelompok-kelompok yang tersesat tersebut dengan rencana-rencana dan gerakan-gerakan yang ada min ajli an takhruj, agar kelompok itu berontak ala jama'atil muslimin dan keluar dari kesatuan kaum muslimin. Ya, yahsul at-tafarruq fil muslimin. Dengan itu terjadilah, terrealisasikanlah perpecahan di antara kaum muslimin. Fayaghnamuna minhum ghanimah kama huwal hasil. Nah, dengan itu dengan mudah para orang-orang kafir akan merampas, ya, harta-harta yang ada, kenikmatan-kenikmatan yang ada pada para kaum muslimin sebagaimana yang selama ini terjadi. Fahadha kulluhu natijah, ini semua adalah efek buah litafarruq al-kalimah, dari terpecahnya kalimat barisan kaum muslimin. Wa ma'siyatur rasul, ini adalah efek dari pembangkangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khuruj ala waliyyi amril muslimin, ini adalah efek dari pemberontakan dan pembangkangan kepada para penguasa yang ada pada kaum muslimin. Alhasil, kesimpulannya, anna man laisa lahu imam fa innahu kalladzi ya'ishu fil jahiliyah. Simpulannya adalah bahwasanya barang siapa yang tak memiliki seorang imam, tak menganggap ada imam atasnya, ia tak mengakui imam atasnya, oke? Maka ia hidup di dalam kehidupan seolah-olah sebagaimana kaum jahiliyah terdahulu hidup. Hidup tanpa imam. Wa idza mat, dan apabila ia mati dalam keadaan tersebut, famitatuhu jahiliyah, ia pun mati dalam keadaan jahiliyah. Laisa ma'nah annahu yakfur. Sekali lagi, bukan maknanya dengan itu mereka menjadi kafir, tidak. Lakin makna, tapi maknanya annahu yakun fihi khislah min khisalil jahiliyah, terjadi padanya sifat, salah satu sifat di antara sifat-sifat jahiliyah, haitsu, di mana la yadkhulu tahta ta'ah imam wa ya'ish al-fawda, di mana mereka tidak berada dalam kondisi ketaatan kepada seorang pemimpin pun dan hidup dalam keadaan chaos, selalu fawda, chaos. Ya, demikian kita menerima keberadaan penguasa yang ada pada kita dengan segala kekurangan yang kita doakan kebaikan, udah. Ya, apakah kita mesti membaiat satu persatu? Rakyat Indonesia berapa ratus juta? Hah? Mesti satu persatu membaiat presiden? Ledes tangannya presiden, kesian. Itulah fungsinya wakil rakyat. No, dulu kaum muslimin zaman khilafah, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Ente pikir semuanya dari negeri-negeri yang jauh datang ke Madinah untuk membaiat Umar, membaiat Abu Bakar, membaiat Utsman dulu? Enggak, cukup dengan adanya para ahlul hil wal aqd. Ahlul hil wal aqd, ya. Ahlul hil wal aqd nih, yakni para wakil rakyat, ya. Baik dari aparat, tentara,
para ahli ilmu yang ada di antara para penguasa yang ada di sekitar para penguasa, yang mencari dan memutuskan perkara untuk para rakyatnya. Dengan mereka membaiat pemimpin yang ada, maka baiat kita telah terwakilkan oleh mereka. Tuh. Kenapa? Kita diwakili oleh para wakil masyarakat tersebut, wakil rakyat tersebut. Dengan tidak menerima baiat itu, maka kau telah keluar dari hitungan rakyat yang diwakili oleh para wakilnya. Kau tidak berada di dalam ketaatan kepada seorang imam, kau berada dalam keadaan jahiliyah. Demikian. Bab yang ke-35, 35. Qala al-muallif rahimahullah, al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Wala yahillu qitalu sultan," dan tidaklah dihalalkan memerangi penguasa, walal khuruj alaihi, tidaklah diperbolehkan berontak kepada penguasa, wa in jar, kalaupun mereka bertindak zalim. Wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarrin al-Ghifari. Itu semua dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, yakni ketika gambaran tersebut diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau Rasul menyebutkan tentang apa yang akan terjadi dari penguasa yang ithar, yang atharah, yang korup, yang zalamah, yang para zalim, mencambuk punggungmu, merampas hartamu. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada para sahabat? Isbir, bersabarlah kalian. Wa in kan 'abdan habasyian, kalaupun ia adalah seorang budak dari Habasyah. Wa qawluhu lil ansar, dan juga sabda Rasul kepada kaum Ansar, isbiru, teruslah bersabar kalian. Hatta talqauni 'alal haud, sehingga kalian menemui aku kelak nanti di telaga, yakni sampai ajal menjemput kalian. Bersabar dan bertahan di bawah kesatuan, berada di bawah kepemimpinan penguasa tersebut. Walaysa minas sunnah, dan bukanlah termasuk di dalam sunnah kita sultan, memerangi para penguasa. Kalau bukan termasuk sunnah, berarti termasuk bid'ah, otomatis sudah. Fa innahu fihi fasadud dunya wad din, dikarenakan di dalam tindakan tersebut terdapat kerusakan, baik dari sisi dunia ataupun sisi agama. Ikhwati rahimakumullah, Anda tambahkan sedikit dari materi yang dibawakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, materi yang bagus tentang dirasatun fil manhaj, ya. Pembahasan-pembahasan di dalam materi manhaj. Ketika membahas min usulis salaf, di antara usul salaf yang mutawatir diriwayatkan dari salafus salih, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ya. As-sam'u wa ta'ah li wali amril muslim wa luzum al-jamaah. Di antara pondasi salaf, di antara usul manhaj salafus salih adalah senantiasa mendengar dan mentaati penguasa para kaum muslimin dan bertahan bersama kesatuan kaum muslimin. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah berkata, ajma'as salaf ala hadha, para kaum salaf sungguh telah bersepakat akan poin ini. Wa yansyarih sadruhu bihadha wa yuhaqqiqu, hati mereka begitu terbuka lebar menerima dogma ini, ridha mereka menerima dogma ini, dan mereka merealisasikannya di dalam kehidupan mereka. Enggak ngeganjel, nerima dogma ini tuh enggak ngeganjel, nerima udah. Ya, salaf pun demikian, menerima dogma ini. Mereka lebih cemburu, mereka lebih semangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar, mereka lebih semangat dalam membela agama Allah daripada kita. Tapi menerima dogma ini dari Rasulullah, mereka mengalami para penguasa juga yang zalim, yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka ngalamin enggak? Ngalamin, bukan enggak. Tapi mereka merealisasikan praktek nilai yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ya? Dikarenakan apa? Karena mereka adalah orang-orang yang tulus menerima dogma keimanan. Maknanya, mereka yang masih menolak poin ini, kalaupun kau lihat semua praktek sunnah seolah-olah dalam dirinya, namun masih menolak poin ini, masih berat hatinya, masih coba ngeles-ngeles, masih coba bikin pengecualian. Dia belum tulus menerima dogma keimanan seutuhnya. Ya? Dari situ Syekh juga berkata,
La yaqbalu hadza illa mu'min. Tidaklah menerima dogma mendengar dan mentaati penguasa ini kecuali seorang yang memang beriman kepada Allah. Wala yarudduha, dan tidaklah membantah, mengingkari dogma ini illa munafik, kecuali hakikatnya memang ia munafik. Ini yang terjadi kan? Orang-orang yang kita lihat dari setiap sisinya seolah-olah sesuai dengan sunnah. Tapi ketika masa fitnah kita lihat barisannya kemana justru? Itu kau dapat lihat. Kepada para ahlul fitnah, ahlul bid'ah, ahlul fasad, atau kepada para ahlus sunnah yang mengingkari para ahlul fitnah, mengingkari para ahlul fasad. Fahum yalzamuna al-jama'ah ad-diniyah wa jama'atil abdan. Para salafus saleh kau akan lihat mereka bertahan bersama jamaah diniyah, yakni jamaah agama, yakni sebuah kelompok yang berada di atas sebuah konsep beragama tertentu. Nah ini al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Kita bertahan di atas konsep dan metode salafus saleh di dalam beragama. Tuh, kita bertahan di atas jamaah beragama. Artinya gitu, jamaah dari sisi agama. Wa jama'atul abdan, dan mereka juga bertahan di atas jamaah secara fisik, yakni bertahan berada di dalam kesatuan di bawah seorang penguasa muslim, tidak berontak dan mengeluarkan diri dari kelompok, dari kesatuan tersebut. Yasma'un wa yuti'un. Salaf senantiasa mendengar dan mentaati liman wallahullah, kepada siapapun yang Allah berikan kepada mereka kuasanya, amrohum fi ghairi ma'siyatillah, tentunya pada perkara-perkara yang bukan sifatnya kemaksiatan kepada Allah. Ya, ingat kaidah umum dalam hal ini, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada khaliq. Awas, ingat cara memahaminya. Ya, kaidah ini maknanya adalah di mana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak, selalu didahulukan dan diprioritikan. Adapun ketaatan kepada makhluk yang diperintahkan oleh syariah, taatnya anak kepada orang tua, taatnya istri kepada suami, taatnya rakyat kepada penguasa, itu muqayyad, terikat. yakni under conditions, dengan syarat. Ya. Yaitu apa? Selama ketaatan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang diperintahkan oleh makhluk, yakni oleh penguasa kepada rakyat, oleh orang tua kepada anak, oleh suami kepada istrinya, kalau yang diperintahkan adalah perkara yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dalam hal itu tidak kita taati. Tapi bukan maknanya dengan ini kita berontak, mencaci, memaki. Lah, bukan. Awas. Ini ahlus sunnah. Kalaupun yang dipaksakan dan diperintahkan adalah sebesar-besarnya dosa, yaitu apa? Syirik. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukanku, tuh syirik, menyembah hal lain selainku, bima laisa laka bihi ilm, dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, fala tuti'huma. Di poin itu jangan kau taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi secara umum tetap perlakukan mereka dengan semulia-mulianya bentuk perlakuan di dunia. Tetap hormati, oke? Mentang-mentang disuruh syirik, kita nggak mau, terus disuruh beli cabai, kita nggak mau juga. Nggak boleh. Beli cabai tidak bertentangan dengan maksiat. Suruh bikin kopi, bikinin kopi. Ini pelayananmu. Jangan mentang-mentang disuruh syirik, akhirnya suruh bikin kopi nggak mau. Tuh, ini kaidahnya. Demikian ketaatan kepada penguasa. Terjadi maksiat pada mereka, terjadi kerusakan pada mereka, atau mungkin yang mereka atur dan tentukan bertentangan dengan syariat. Sebelah situ kita nggak taatin. Minta maaf dengan segala hormat, kita nggak boleh taati sebelah situ. Bukan berarti maknanya boleh dari kasus itu. Bukan berarti maknanya boleh mencaci, memaki, mencela, merangsang kebencian masyarakat untuk berontak menjadi. Lah, bukan itu. Ini makna kaidah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khaliq. No. Ahli bid'ah, Khawarij and the gang, wa ashbahuhum, dan orang-orang yang serupa dengan mereka, baik Khawarij yang merah berdarah ataupun merah jambu, mereka berkata, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada
khalik. Maknanya ketika kau melihat maksiat pada penguasa, langsung batal ketaatan secara total, boleh berontak. Tuh, ini ngaco. Menunggangi kaidah tidak pada tempatnya. Ya? Sehingga mencoba ngeles-ngeles ketika disampaikan dogma ketaatan kepada penguasa, selalu mereka bilang, iya tapi penguasa yang mana dulu? Tuh, kan? Ketahuan. Ya? Kenapa? Karena memang gak ridho, hatinya layan syarih sadro. Hatinya gak terbuka lebar untuk menerima dogma ini. Mereka pikir dogma demikian, dogma penjilat, penguasa, dogma pengecut yang tidak mau bergerak dan menyampaikan hak. Salah ya akhi, ini dogma dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mensifati orang-orang yang menyerukan kepada usul ini dengan murji'ah lah, penjilat, penguasa lah, dan lain-lain. Allahu yuhasibhum. Semoga Allah kelak, Allah nanti yang kelak akan menghitung apa yang mereka lakukan. Ya? Jadi faham itu, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, penempatannya di mana? Faham ya? Karena nggak mungkin ada penguasa yang tidak terjadi padanya maksiat. Susah, apalagi zaman sekarang terutama. Ya? Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, oke, dijaga. Pada Khulafaur Rasyidin, Mahdi senantiasa dibimbing. Tapi para penguasa kaum muslimin setelah itu susah. Nggak ada error pada mereka, nggak mungkin. Apakah kau menunggu seorang malaikat untuk menjadi penguasa baru kau mau terapkan kaidah ini? Itu pun akan kau tentang. Bukankah bahkan Rasul seadil-adilnya manusia ditentang kebijakannya? Kenapa? Nggak sesuai dengan hawa nafsunya, dengan kepentingannya. Gitu kan? Nggak habis-habis nanti. Nggak pernah bisa diterapkan kaidah ini apabila mengikuti gaya dan hawa nafsu mereka. Akhirnya maslahat nggak pernah berjalan. Ya? Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu di dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya panjang. Di situ Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Yakunu ba'di a'immah." Akan muncul sepeninggalku para pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihadyi, yang mereka tak mengambil hidayahku. Tuh. Mereka menggunakan hidayah lain selain hidayahku, yakni mengikuti ajaran lain selain ajaranku. Wala yastannun bisunnati, tidak mengikuti sunnah yang merupakan sunnahku, mereka mengikuti sunnah yang lain. Ini bahasa Rasul kalaupun lembut di sini dan sopan, tapi maknanya menggambarkan sekonkret-konkretnya kesesatan dan kerusakan. La yahtadun bihadyi, udah, nggak mengikuti ajaranku, nggak mengikuti sunnahku, tuh, nggak mengikuti hukum yang aku ajarkan, ngikutin hukum yang datang dari kafir, tuh, konkret nggak gambarannya? Nggih? Wasayaqumu fihim rijal, dan bahkan akan ada terdapat di antara mereka tokoh-tokoh. Qulubuhum qulubu syayatin, yang hati mereka itu hatinya syaitan. Fi juthmanil ins, badannya aja badannya orang, tapi hatinya hati setan. Lihat, adakah yang lebih gamblang dari apa yang Rasul gambarkan sallallahu alaihi wasallam? Seburuk-buruknya penguasa, hatinya hati setan, badannya badan orang, seburuk-buruknya penguasa. Iya gak? Fir'aun dibilang segitunya gak? Allah ada gak cerita bilang bahwasanya hati Fir'aun hati setan? Ada gak? Pernah gak Allah bilang begitu? Ini lebih buruk lagi daripada Fir'aun, wallahu a'lam. Hati dia hati setan, badannya aja badan orang. Hah? Ya'ni qulubuhum qulubu syayatin ma ya'murun bil khair. Tak lagi mereka memerintahkan kebaikan, innama ya'murun bisyarr. Justru yang mereka perintahkan adalah keburukan. Hudzaifah langsung bertanya kepada Rasul, "Kaifa asna' ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah kalau aku mengalami era itu? Nah, Rasul masih hidup di depan mata, pasti akan langsung nanya solusi mereka. Apa yang harus aku lakukan? Rasul berkata, tasma' wa tuti', tetap kau dengar, tetap kau taati lil amir, penguasa tersebut. Wa in daraba dhahrak, kalaupun dicambukinya punggungmu. Wa in akhadha malak, kalaupun dirampasnya hartamu, korab. Fasma' wa ti', tetap dengar, tetap taati. Udah cukup konkret dan terang belum? Masih mau ngeles-ngeles? Begitu sarah, terang-terangan petunjuk yang datang dari Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Adakah keburaman dalam hal itu? Kan udah dibilangin sama Rasul. Taraktukum alal baydha. Aku tinggalkan kalian di atas sebuah metode beragama yang sangat putih tuh, bersih, clear, jelas, nggak ada buram. Nggak ada coba dipaling-palingkan, iya penguasa yang mana dulu, iya negerinya kalau negeri muslim, tapi ini kan negerinya negeri kafir, coba dibelok-belokin. Nggak ada. Ini agama jelas. Jalan kepada Allah harusnya jelas. Nggak boleh ada kebureman dengan kaidah-kaidah seolah-olah ilmiah. Perkataan-perkataan ulama yang dapat dipelintir maknanya untuk memalingkan apa yang telah kita yakini dengan jelas sebelumnya. Selalu begitu kan jurus mereka untuk mengaburkan apa yang telah clear pada umat. Begitu kan? Iya nggak? Fama'siyati waliyil amril muslim mahma balagot. Maka ketahuilah bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh para penguasa sebesar apapun mereka lakukan, la yuskitu sam'a wa ta'ah. Kondisi tersebut tidaklah menjatuhkan kewajiban untuk mendengar dan mentaati bagi mereka. Fi ghairi ma'siyatillah. Sekali lagi pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Walayani hadza, tidaklah dogma ini bermakna annal ma'asi halalun lahum, bahwasanya semua bentuk maksiat itu halal bagi para penguasa. Loh, bukan itu. Enggak kita bilang begitu sehingga kita dibilang murji'ah. Enggak begitu maknanya. Wallahu muhasibuhum 'alaiha. Allah yang akan menghitung pada mereka urusan mereka. Sebagaimana yang Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh para sahabat, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Mereka punya tanggung jawab yang mereka tanggung sendiri. Mereka akan pertanggungjawabkan hal itu. Kalian punya tanggung jawab yang kalian akan dimintai pertanggungjawaban itu. Gitu loh. Dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diwajibkan kepada penguasa. Enggak, kenapa jadi repot benar? Apa kita dituntut sama Allah? Kenapa kau tak mendirikan syariat di negerimu? Dituntutkan sama Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya? Wa yajibu 'ala man yastati ayan sahah, tetap wajib atas siapapun yang memiliki kuasa untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa bima yaliqu bimaqami, dengan cara yang sesuai dengan posisi penguasa tersebut. Tuh, kita kaum yang mengakui adab. Ya? Walakin fi nafsil waqt, tapi di waktu yang sama, la nattakhidhu dzalika tariqatan li ta'libin nas. Tidaklah kita gunakan kondisi di mana para penguasa bermaksiat, melakukan kerusakan, tidaklah kita tunggangi hal ini sebagai cara, sebagai tunggangan untuk memprovokasi para manusia alaihim, untuk berontak kepada penguasa. Ifsad qulubin nas alaihim, untuk membuat menaburkan bibit kebencian di antara hati para masyarakat kepada para penguasa. Tidak demikian. Wajib amar ma'rufnya wajib atas orang-orang yang berada di sekitar mereka, bukan atas kita. Kenapa ente maksa bener? Gak bisa ketemu sama penguasa ente teriak dari mimbar maki-maki penguasa. Lah, nggak begitu. Ya? Dapat difahami? Ini nilai yang penting, yang begitu apa? Sesuai dengan pembahasan kita yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah di dalam kajian yang berjudul Dirasatun fil Manhaj. Untuk yang bisa mengikuti kajian berbahasa Arab, agar ikuti kajian Syekh yang itu bagus. Dirasat fil Manhaj. Ya, ada sekitar 10 kali pertemuan. Ada sekitar 10 kali pertemuan. Di situ juga dijelaskan tentang nanti ISIS, Al-Qaeda, sejarahnya, tokoh-tokohnya, bagaimana pergerakan itu ada disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Ya. Taib, semoga dapat difahami materi yang kami sampaikan. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di bab yang ke-35 ini dari kitab Syarah Sunnah Al-Barbahari rahimahullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.